warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nur Hafifah, NIM 862322002019. Halo, perkenalkan nama saya Vivian Revita dengan NIM 862322020020. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aziza Aini dengan NIM 862322202021. Halo, perkenalkan nama saya Selvi Mariani dengan NIM 862322202023. Kami akan membahas mengenai prosedur dan prinsip pemilihan serta prinsip penggunaan media pembelajaran. Bagian A. Prosedur pemilihan media. Dalam pemilihan media, kita dapat melakukan beberapa prosedur. Ada 3 model, yaitu model flowchart, model metrik, dan model checklist. Model flowchart biasanya digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media pembelajaran. Model metrik digunakan sebagai penguat penentuan akhir pemilihan media pembelajaran. Model checklist digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Model yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan media pembelajaran adaptif adalah sebagai berikut. Yang pertama, model 4D. 1. Menganalisis kebutuhan tujuan pembelajaran, kondisi lingkungan belajar, dan kebutuhan target pengguna media. 2. Merumuskan rancangan media pembelajaran yang sesuai dengan rekomendasi hasil analisis. 3. Merealisasi rancangan media pembelajaran adaptif melalui kegiatan pemanfaatan dan pengembangan media. 4. Menerapkan dan mengkomunikasikan hasil penggunaan media pembelajaran adaptif. Adapun model yang kedua yaitu model ADI. Yang pertama, menganalisis kebutuhan kurikulum baku, kondisi lingkungan belajar, dan target pengguna media. 2. Merumuskan rancangan media pembelajaran yang sesuai dengan hasil analisis. 3. Merealisasi rancangan media pembelajaran dengan melibatkan tim pakar atau teman sejawat untuk memberikan masukan. 4. Menggunakan media pembelajaran adaptif dan meminta umpan balik. Adapun model yang ketiga yaitu model Dick dan Carey. 1. Mengidentifikasi tujuan akhir yang ingin dicapai. 2. Menelaah kurikulum yang berlaku. 3. Menganalisis kondisi faktual pengguna. 4. Merumuskan tujuan-tujuan. 5. Mengembangkan instrumen penilaian. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. 7. Memilih materi dan media pembelajaran yang adaptif. 8. Mengembangkan materi dan media pembelajaran melalui kegiatan uji coba. 9. Merevisi media pembelajaran. Dan yang ke-10, merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Kemudian poin B, yaitu prinsip pemilihan media pembelajaran. Prinsip pemilihan media pembelajaran terbagi menjadi 4, di mana yang pertama yaitu instructional goals. Tujuan instruksional apa yang akan dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, instructional content. Instructional content merupakan bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, learning characteristic. Learning characteristic mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang digunakan dikaitkan dengan karakteristik siswa. Kemudian yang keempat, media collection. Media collection ini merupakan proses pengambilan keputusan dari sejumlah media yang ada ataupun yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip lain dari pemilihan media pembelajaran, diantaranya yang pertama adanya kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media. Kemudian yang kedua adanya familiaritas media.
Kemudian yang ketiga, ada sejumlah media pembelajaran yang dapat dipilih atau diperbandingkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada sejumlah kriteria atau norma yang dipakai dalam proses pemilihan. Selanjutnya, bagian C, prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran. Yang kedua, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan. Yang keempat, guru seharusnya mempertimbangkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pembelajaran. Yang kelima, penggunaan media pembelajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Dan yang keenam, guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar dan juga dapat merangsang siswa dalam belajar. Kemudian, adapun beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, media pembelajaran tersebut merupakan media yang dapat dilihat atau didengar. Yang ketiga, media pengajaran yang digunakan dapat merespons siswa belajar. Yang keempat, media pengajaran juga harus sesuai dengan kondisi. Dan yang kelima, media pengajaran tersebut merupakan perantara dalam proses pembelajaran siswa.